Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku. Materi pembelajaran yang pertama yaitu menemukan unsur intrinsik dalam dongeng. Yang kedua, mengomentari cerita dongeng. Yang ketiga, menemukan unsur intrinsik dalam cerita. Dan yang keempat yaitu menemukan amanat dalam sebuah cerita. Nah, kita ke materi yang pertama yaitu menemukan unsur intrinsik dalam dongeng. Nah, tahukah kalian hewan langka apa saja yang ada di Indonesia? Indonesia merupakan negara yang dikaruniai berbagai jenis satwa endemik yang banyak ditemukan di Indonesia. Hewan endemik adalah spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah yang menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena tidak ditemukan di daerah lain. Jadi yang dimaksud dengan satwa endemik ini adalah hewan yang menjadi ciri khas di suatu daerah tersebut yang tidak dapat ditemukan di daerah yang lain. Misalnya di daerah Kalimantan Selatan. Nah, cuma di situ, jadi tidak ada di daerah yang lain hewannya itu hewan khusus. Contohnya badak Jawa, elang Jawa, harimau Sumatera, dan komodo. Kemudian bacalah dongeng berikut dengan saksama. Judulnya Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan hiu Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala.
Berdasarkan cerita tersebut, terdapat unsur-unsur cerita sebagai berikut. Yang pertama, judulnya yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Tokohnya tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Kemudian sifat tokoh. Nah, untuk yang pertama yaitu tupai, sifatnya baik hati dan suka menolong. Ikan gabus sifatnya sabar. Ikan hiu sifatnya pasrah. Yang keempat, tempat. Yang keempat adalah tempat sungai dan laut. Kemudian awal cerita, tupai melihat ikan gabus sahabatnya sedang sakit. Salah satu cara menyembuhkannya yaitu dengan memakan hati ikan hiu. Kemudian tupai mencari hati ikan hiu. Akhir cerita. Akhirnya ikan gabus sembuh setelah makan hati ikan hiu yang dibawa oleh tupai sahabatnya. Amanat dari cerita di atas yaitu jangan sampai kita menyakiti perasaan sahabat kita, karena di saat sakit sahabat kitalah yang menolong kita. Mengomentari cerita dongeng. Kegiatan baca cerita dongeng merupakan suatu yang menyenangkan. Dengan memahami isi yang terdapat di dalam dongeng, kita bisa belajar budi pekerti yang diamanatkan penulis. Selain itu, dapat meningkatkan daya imajinasi dan menambah pengetahuan. Mengomentari merupakan suatu kegiatan memberi tanggapan terhadap suatu hal. Kita bisa memberi pujian, saran, kritik, atau pertanyaan yang berhubungan dengan isi dalam dongeng yang dibaca. Nah, kalian juga bisa ya mengomentari unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng seperti tokoh, tema, latar, peristiwa dalam cerita, serta pesan moral yang terdapat dalam dongeng. Hal yang harus diperhatikan dalam memberi komentar sebagai berikut. Yang pertama, gunakan kata-kata yang sopan. Kedua, komentar kalian harus jelas dan ringkas. Selain itu, tidak berbelit-belit dan tidak keluar dari topik yang dibahas. Yang ketiga, yaitu komentar kalian harus logis dan didukung dengan alasan yang tepat. Kemudian menentukan unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik dapat dalam sebuah cerita terdiri dari tema, penokohan, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Untuk bisa mengetahui unsur intrinsik sebuah cerita, kita harus membaca cerita tersebut dengan saksama. Oke, cukup sekian penjelasan dari Bu Prima. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.